بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga bisa bertemu kembali dalam majelis ta'lim kita dengan mempelajari tafsir Al-Quran dengan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah juga kita pada pertemuan kemarin telah selesai membaca tafsir surat Al-Fatihah, yang tentunya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak yang kita baca karena menjadi salah satu rukun daripada salat kita. Setiap rakaat kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Fatihah, sehingga ketika kita telah selesai mempelajari tafsir yang diharapkan, ya, dengan selesainya mempelajari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam surat Al-Fatihah, maka semestinya pada saat kita membaca surat tersebut di setiap rakaat kita bayangkan, ya, kita renungkan makna yang telah kita ketahui dari tafsir ayat-ayat tersebut, sehingga dengan demikian salat kita menjadi lebih khusyuk, sehingga kita juga memahami hadis qudsi yang menceritakan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa pada saat kita membaca surat Al-Fatihah tersebut dalam salat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjawab apa yang kita baca. Yang itu berarti munajat, dialog di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan mengatakan, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Pujian yang lain dari hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Kemudian ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dengan hambaku. Yaitu ayat ini terbagi menjadi dua. Satunya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satunya menjadi hak hamba.
hak Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, sedangkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu merupakan hak kita, hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan tersebut, sehingga Allah ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita membaca ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza li 'abdi, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Permintaan bimbingan dari hamba yang mengucapkan lafaz kalimat tadi, dari hamba yang membaca surat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berjanji akan memberikan apa yang dia minta, akan mengabulkan permintaannya. Demikian juga ayat setelahnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau ayat sebelumnya, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, kita rasakan, kita renungkan ya, hadis tersebut. Di samping kita bayangkan, kita renungkan makna yang ada dari ayat-ayat yang telah kita baca, maka dengan demikian salat kita akan semakin khusyuk. Maka tidak heran kalau mereka orang-orang saleh, ya, para ulama, ketika mereka salat, mereka khusyuk, sehingga mereka seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga salat mereka sungguh-sungguh. Nah, sehingga salat yang seperti itu pun betul sebagaimana dikatakan dalam ayat yang lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa menghalangi dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu faedah yang harus kita miliki dan harus kita tanamkan pada diri kita dari apa yang sudah kita pelajari. Karena semua yang kita pelajari, semua yang telah kita dengar, semua yang telah kita ketahui, akan ada pertanggungjawabannya, akan dimintai, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apakah kita telah mengamalkan atau belum. Yang kita mengamalkan atau tidak apa yang sudah kita pelajari. Manakala kita amalkan apa yang sudah kita pelajari, maka itulah yang dikatakan ilmun nafi', ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa pemiliknya ke dalam amalan yang baik, membawa pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala'iyadzubillah, manakala sudah banyak yang kita dapatkan, sudah banyak yang kita pelajari, tapi tidak ada yang kita amalkan, atau hanya yang menyenangkan saja yang kita amalkan, maka tentunya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan diarahkan kepada kita. Dan waliyadzubillah, kalau sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka ilmu bukan menjadi hujjah yang menguatkan kita, melainkan menjadi hujjah yang menyerang kita. Bagaimana Al-Quran pun juga demikian. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa jadi menjadi hujjah untukmu, senjata bagimu. Bisa jadi juga hujjatun alaik, bisa juga menjadi alasan yang akan menyerang kita sendiri. Maka demikian, memang banyak keutamaan ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala orang tidak mengikhlaskan niat dia dalam talabul ilmi, dalam mempelajari ilmu, manakala dia tidak amalkan ilmu yang telah dia dapatkan, maka ilmu akan menjadi bumerang baginya. Maka ya ikhwan sekalian dan akhwat sekalian yang saya hormati,
Mari kita semangat dalam thalabul ilmi, juga semangat untuk mempraktekkan, mengamalkannya. Setelah kita selesai dari surat Al-Fatihah, maka pada awalnya saya ingin membacakan tafsir surat Al-Baqarah. Tetapi karena surat itu panjang, mungkin sebagian nanti akan mengeluh kapan selesainya. Nah, maka ya bukan surat Al-Baqarah yang kita baca, tapi surat Luqman. Nah, ya, surat Luqman yang akan kita baca tafsirnya yang tidak terlalu panjang surat ini. Ya. 34 ayat ya, dalam surat ini. Nah, semoga nanti ya, dalam waktu yang tidak lama kita bisa selesaikan. Nah, kalau kita rutin ya, satu ayat demi satu ayat, atau bahkan mungkin dalam satu pertemuan bisa lebih dari satu ayat. Misalnya demikian, ya kita akan bisa. Kemudian, memang demikian, itu faedah daripada ya, dibaginya Al-Quran menjadi beberapa surat, dibaginya Al-Quran menjadi beberapa rukuk, mungkin kalau dalam ya, Al-Quran cetakan Indonesia adalah dalam rangka untuk ya, memperbaharui semangat kita. Alhamdulillah selesai dari surat ini, kemudian ya menginjak surat berikutnya semangat. Selesai dari juz ini, membaca juz berikutnya semangat, dan seterusnya. Baik. Nah, kita baca tafsir surat Luqman. Surat Luqman, surat yang ke-31. Nah, dan jumlah ayat dalam surat ini 31, dan ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ke Madinah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada awal surat ini, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat pertama dan kedua. Ya. Alif Lam Mim. Penafsiran yang benar untuk ya, huruf-huruf yang diistilahkan dengan huruf al-muqatta'ah, ya, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, nah, huruf-huruf yang tidak diketahui maknanya oleh orang Arab. Maka penafsiran yang benar untuk kalimat ini, huruf ini, baik yang ada di awal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau surat-surat yang lainnya, adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu apa maksudnya. Maknanya apa? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Adapun faedahnya, ya, adapun faedah daripada huruf-huruf seperti itu, nah, adalah untuk menunjukkan kelemahan orang-orang Arab. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kata lain juga untuk mematahkan pendapat sebagian orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Yaitu kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan i'jazul Quran. Ya, dengan i'jazul Quran. Ya, dikatakan kepada mereka orang-orang Arab, Alif Lam Mim. Kalimat kalian terbikin dari huruf-huruf seperti ini. Nah, tapi ketahuilah bahwa kalian itu lemah. Ketika disampaikan huruf yang seperti ini, kalian tidak bisa mengetahui apa maknanya. Ini menunjukkan kelemahan mereka, orang Arab. Ya, dari sisi lain, ya, kalau memang kalian mampu, kalau memang kalian pandai, dan memang pada saat itu, di saat itu Nabi Muhammad SAW, nah, dengan disampaikan kepadanya wahyu Al-Quran, mereka, orang-orang Arab sedang dalam puncak-puncak sastra. Ya, dalam perkembangan bahasa Arab. Dan memang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada nabi-nabi dan rasulnya
sesuai dengan kemahiran yang dimiliki oleh kaum yang diutus kepada mereka Nabi tersebut. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel yang pada saat itu sedang berada di negeri Mesir tertindas. Sementara mereka, orang-orang Mesir pada saat itu sedang rame-ramenya menggeluti, sedang rame-ramenya menggandrungi permasalahan sihir. Sehingga Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi mukjizat tongkat yang kalau dilempar menjadi ular yang besar. Nah, ketika ditarik kembali menjadi kayu lagi. Hingga mereka para ahli sihir yang paling terkenal di negeri Mesir pada saat itu tidak mampu mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga kemudian ketika diadu antara sihir mereka dengan mukjizat Nabi Musa, dan kemudian dari situ mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan termasuk sihir yang mereka lakukan, karena mereka tahu bahwa sihir yang mereka lakukan hanya sekedar menipu mata. Sedangkan apa yang terjadi dari tongkat Nabi Musa betul-betul kenyataan, tapi kemudian berubah menjadi kayu lagi. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru mereka, para tukang sihir itu yang beriman sebelum Fir'aun binasa. Sebelum Fir'aun akhirnya mengakui bahwa yang disembah oleh Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa adalah watak dan perilaku amalan yang benar. Demikian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kaumnya pada saat itu sedang dalam puncak kemahiran, puncak kemajuan dalam masalah tib, dalam masalah medis, dalam masalah kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan mukjizat seperti kemahiran yang ada pada kaumnya. Maka Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang belang. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa kemudian membuat burung dari tanah. Disuruh terbang, kemudian burung itu terbang. Itu mukjizat Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan keajaiban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan para nabi tersebut, mereka menyadari kebenaran dakwah yang disampaikan oleh nabi tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun juga demikian, mendapatkan mukjizat ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran risalah beliau, kebenaran pengakuan beliau bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ayat, dengan berbagai macam mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Maka alif lam mim demikian fungsinya, menunjukkan kebenaran Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan mereka orang-orang Arab, bahwa mereka meskipun pandai mahir dalam bergaya bahasa, tapi kalimat seperti ini mereka tidak bisa memahaminya. Juga menyangkal, membantah pernyataan sebagian di antara mereka bahwa Al-Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang seperti itu kenyataannya, tentunya mereka akan bisa menandingi. Tapi kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Al-Quranul Karim dari sisi kekuatan, keindahan bahasa dan kedalaman makna yang ada di dalamnya. Jadi kalau mungkin ada orang yang menafsirkan alif lam mim dengan ini adalah perkiraan umur umat Muhammad alaihi salatu wassalam, atau dengan bentuk-bentuk penafsiran yang lain, itu semua adalah penafsiran-penafsiran yang keliru, penafsiran-penafsiran yang marjuh. Meskipun mungkin ada sebagian dasarnya dari kitab-kitab tafsir, tapi itu adalah pendapat yang lemah. Baik. Tilka ayatul kitabil hakim.
Ya, itu adalah ayat-ayat dari kitab yang Al-Hakim, dari kitab yang memiliki hikmah. Nah, satu ayat ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dengan perkataan beliau, yushiru ta'ala isyaratan dalatan ala ta'zim. Nah, ila ayatul kitabil hakim. Dengan kata tilka. Ya, dengan kata tilka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Nah, jadi kata tilka. Tilka bentuknya ismul isyarah. Ya, isim isyarat. Isim isyarat untuk dekat. Ya, hadza atau hadhihi. Nah, untuk jauh, zalika yang muzakkar, tilka yang muannas. Nah, di sini Al-Quran itu dekat, tidak jauh. Al-Quran ada di hadapan kita. Al-Quran ada. Mereka dengar, orang-orang kafir dengar, tapi dikatakan dengan kata tilka. Dalam tata bahasa Arab, ungkapan seperti itu diungkapkannya sesuatu yang dekat dengan kata isyarat yang menunjukkan jauh, maka itu bermakna dua. Mungkin pengagungan sehingga untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul benar dan agung sehingga tinggi nilai dan harkat martabatnya, atau sebaliknya untuk menunjukkan kerendahan apa yang diisyaratkan. Tentunya, apakah pengagungan atau untuk menunjukkan kerendahan dilihat kepada konteks yang disebutkan setelahnya, kalimat yang ada setelahnya. Manakala kalimat yang disebutkan setelahnya adalah kebaikan, maka menunjukkan pengagungan. Ya, menunjukkan pengagungan. Manakala kalimat yang ditunjukkan, yang diungkapkan setelah isyarat itu suatu hal yang jelek, maka berarti menunjukkan pelecehan kepada hal tersebut. Nah, sedangkan di sini tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat dari Alkitab yang hakim, tentunya maknanya adalah makna yang tinggi, makna yang benar, sehingga isyarat tilka di situ menunjukkan pengagungan. Ya. Ayatul kitabil hakim. Biasa mengatakan, ya, ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim. Al-Quran yang memiliki hikmah. Ayatuhu muhkamatun sadarat min hakimin khabir. Nah, Al-Kitab Al-Hakim. Al-Hakim di situ adalah sifat daripada Al-Quran. Nah, di satu pendapat demikian, satu penafsiran mengatakan seperti Al-Hakim di situ adalah sifat daripada Al-Kitab. Nah, ada yang lain yang mengatakan bahwa Al-Hakim di situ bukan sifat Al-Quran, tapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya. Ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya. Dua penafsiran itu langsung disimpulkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karena memang dua penafsiran itu tidak bertolak belakang. Maka beliau langsung katakan, ayatuhu muhkamatun. Kalau Al-Hakim di situ merupakan sifat daripada Al-Kitab, maka berarti maknanya bahwa ayatuhu muhkamah. Ayat-ayatnya muhkamah. Muhkamah artinya kuat, artinya rapi, baik, dan tinggi maknanya. Ya, jadi kalau menurut penafsiran pertama, tilka ayatul kitabil hakim, itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sangat baik, sangat kuat, sangat indah penyusunannya. Kalau kemudian Al-Hakim dikatakan sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang demikian di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim,
dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah, maka maknanya adalah sadarat min hakimin khabir. Maknanya adalah bahwa Al-Quran itu berasal dari hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana dan maha teliti. Ya, itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha bijaksana, zat yang maha teliti, zat yang memiliki hikmah yang tinggi dalam semua perilakunya, dalam semua perbuatannya. Ya, itu tilka ayatul al-kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah, yang sangat kokoh, yang sangat baik. Atau itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari Allah Ta'ala, zat yang maha bijaksana. Kemudian saya tadi menunjukkan bentuk ihkamul Quran, bentuk keindahan Al-Quran. Beliau mengatakan, min ihkamiha annaha ja'at bi ajallil alfazi wa afsahiha wa abyaniha ad-dalati ala ajallil ma'ani wa ahsaniha. Di antara bentuk keindahan Al-Quran, di antara bentuk ihkam Al-Quran adalah bahwa Al-Quran datang, ya, kalimat-kalimat Al-Quran datang ada bi'ajallil alfad, dengan lafaz yang paling mulia, dengan lafaz yang paling baik, wa afsahiha, dan paling fasih, wa abyaniha, dan paling jelas. Sehingga dari lafaz yang paling baik, lafaz yang paling fasih, lafaz yang paling jelas, adalah itu menunjukkan ala ajallil ma'ani wa ahsaniha. Nah, menunjukkan makna yang sangat agung dan paling baik. Nah, di antaranya, ya, seperti yang sudah kita ambil dari surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, dia memiliki hari kiamat. Kenapa dikhususkan demikian? Tidak Malikid Dunya Waddin, tidak demikian. Tapi Maliki Yaumiddin. Kenapa hanya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari kiamat? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hari kiamat dan kehidupan dunia ini. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Ya, kita sudah baca tafsirnya bahwa memang kalau di dunia ini banyak orang yang mengaku memiliki, bahkan banyak di sana orang-orang yang memiliki kekuasaan yang luas, yang besar. Sehingga di antara mereka seperti Fir'aun sampai tertipu dengan dirinya, dengan kekuasaan dia yang luas. Nah, sehingga dia mengatakan wahadhil anharu tajri min tahti, sungai Nil. Ya, dia katakan ini sungai mengalir dari bawah kakiku. Ya, mengalir, memang muaranya, ya, sumbernya ada di negeri Mesir dan kemudian mengalir. Yang seolah-olah dari situ dia tertipu. Kalau seandainya ya, Nil dibendung, tidak bisa sampai ya, ke daratan Afrika dan sebagainya, mereka semua akan kekeringan. Yang selama ini tergantung dengan sungai Nil, ya mereka akan kelabakan. Nah, sehingga dia sombong dengan seperti itu. Di dunia demikian banyak orang yang menyombongkan diri. Tapi ketika nanti dibangkitkan untuk kehidupan akhirat, semuanya tunduk. Ya, semuanya sibuk dengan dirinya. Tidak mau lagi mengurusi yang seperti itu. Jangankan mengaku bahwa dia punya kekuasaan. Ya, dikejar oleh anaknya, dipanggil oleh istrinya saja, dia tidak mau menoleh. Nah, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Masing-masing takut terhadap dirinya sendiri. Maka ketika dikatakan Malik Yaumiddin, dari situ kita paham bahwa lafaz Al-Quran sangat baik. Ya, lafaz Al-Quran paling tepat. Maka dari sini termasuk adab kita ya dalam berbicara, jangan kita
melebihi apa yang sudah dikatakan oleh Al-Quran. Ya, jangan melebihi apa yang sudah dikatakan oleh Al-Quran. Misalnya, Al-Quran mengatakan, Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya, ya juga ada nanti dalam surat ini, sungguhnya suara yang paling jelek itu suara keledai. Ya, suara yang paling jelek itu suara keledai. Jangan kemudian kita lantang, ya, seperti sebagian orang kemudian mengatakan lebih jelek dari suara keledai. Al-Quran sudah mengatakan yang paling jelek itu suara keledai. Maka jangan kemudian mengatakan lebih jelek daripada suara keledai. Nah, itu, ya, dari lafaz yang dibawakan Al-Quran, lafaz yang paling baik dan paling fasih. Kalau dari sisi fasih, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi dasar utama dalam penentuan tata bahasa Arab setelahnya. Ya, tata bahasa Arab kemudian mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun asal muasalnya mereka kembali ke orang-orang Badui, tapi kalau kemudian sudah didapatkan yang semakna dengan itu dalam Al-Quran, maka itu yang diambil, itu yang paling fasih, itu yang paling baik. Nah, ini di antara makna ihkamul Quran, tilka ayatul kitabil hakim. Wa min ihkamiha annaha mahfuzatun min at-taghyir wat-tabdil waz-ziyadati wan-naqs wat-tahrif. Dan di antara ihkam Al-Quran, keindahan Al-Quran, kekuatan Al-Quran, anna bahwasannya Al-Quran itu mahfuzatun min at-taghyir wat-tabdil. Al-Quran itu terlindung, dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Min at-taghyir dari perubahan, wat-tabdil serta penggantian. Wa ziyadati wan-naqsi wat-tahrif, dan juga ditambah dijaga dari tambahan, pengurangan atau penyelewengan. Dengan nas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ayat 9 dari surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, peringatan secara bertahap, dan kami yang akan menjaganya, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ada yang disimpan, tidak ada yang hilang dari Al-Quran. Al-Quran sudah lengkap, ya, 30 juz, awalnya surat Al-Fatihah, yang akhirnya, paling terakhirnya surat An-Nas, surat Al-Baqarah, ya demikian, 286 ayat. Ya, seperti itu, surat Al-Ahzab juga seperti yang ada, ya, dalam Al-Quran kita, Al-Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian, ya, jauh, dari prasangka, ya, seperti yang dimiliki oleh mereka orang-orang Syiah, ya, yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada itu kurang, ya, Al-Quran yang ada itu cuma sepertiganya, dan sebagainya. Sehingga ada satu surat yang dihilangkan oleh para sahabat yang namanya Suratul Wilayah, surat kewalian, yang menyatakan di situ bahwa Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Yang kalimat-kalimat seperti itu, tentunya jauh sekali dari kebenaran. Karena kalau demikian maknanya Al-Quran ini tidak terjaga. Tidak terjaga dari tambahan, pengurangan, dari penggantian dan sebagainya. Kalau demikian Al-Quran ini tidak muhkam. Kalau demikian tidak kuat Al-Quran ini. Ya, semua apa yang mereka katakan dari Al-Quran itu kurang, dari Al-Quran itu dirubah, ada yang disimpan, ada yang dihilangkan. Itu semua adalah pernyataan yang sangat jauh dari kebenaran. Telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang betul-betul akan menjaganya. Dengan takkid inna, dengan kata lahafizun, ya, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini betul-betul akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nampaknya waktunya sudah habis, ya, baru 2 sisi ihkamul Quran yang kita bisa baca pada kesempatan siang hari ini.
Ya, masih beberapa sisi lagi, insyaallah kita ambil di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.